Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal yang menjadi penyebab kemunafikan. Kenapa ada kemunafikan dan kenapa ada orang yang munafik? Baik itu munafik akidah, munafik keyakinan, yaitu mengaku beriman padahal tidak beriman, ataupun munafik amal, munafik perbuatan, yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan tentang ciri-cirinya. Ayatul munafikina salasun. Ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadzatsa kadzdzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia suka mengingkari. Wa idza tumina khona, dan apabila ia diberi amanat dia suka berkhianat. Ikhwatul iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat ini bahwa ada 2 penyebab kemunafikan. Yang pertama adalah hubbud dunya, kecintaan yang sangat terhadap kehidupan dunia, dan yang kedua adalah kaslan fil ibadah, bermalas-malasan dalam beribadah. Nah, yang pertama yaitu hubbud dunya. Jadi yang dimaksud hubbud dunya itu kecintaan yang sangat luar biasa terhadap hal-hal yang bersifat keduniaan, ya, terhadap materi, terhadap kedudukan, terhadap pangkat dan jabatan dan sebagainya, itu dijadikan sebagai tujuan akhir dalam kehidupannya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nadiya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastakhwid alaikum wa namna'kum minal mu'minina wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal yang menjadi penyebab kemunafikan. Kenapa ada kemunafikan dan kenapa ada orang yang munafik? Baik itu munafik akidah, munafik keyakinan, yaitu mengaku beriman padahal tidak beriman, ataupun munafik amal, munafik perbuatan,
yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan tentang ciri-cirinya. Ayatul munafikina salasun. Ciri orang munafik itu ada 3. Ida hadzatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa ida wa'ada ahlafa, apabila dia berjanji dia suka mengingkari. Wa ida tumina khona, dan apabila ia diberi amanat dia suka berkhianat. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, inilah yang disebut dengan munafik amal, munafik dalam perbuatan. Tetapi munafik amal ini pun kalau biasa dilaksanakan dan dilakukan dengan terus-menerus, dia setiap kali berkata dia suka berdusta, setiap kali dia berjanji dia suka mengingkari, setiap kali dia diberi amanat dia berkhianat, maka bisa jadi yang munafik amali itu menjadi munafik akidah, munafik keyakinan. Ikhwatul iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat ini bahwa ada 2 penyebab kemunafikan. Yang pertama adalah hubbud dunya, kecintaan yang sangat terhadap kehidupan dunia, dan yang kedua adalah kaslan fil ibadah, bermalas-malasan dalam beribadah. Nah, yang pertama yaitu hubbud dunya. Jadi yang dimaksud hubbud dunya itu kecintaan yang sangat luar biasa terhadap hal-hal yang bersifat keduniaan. Terhadap materi, terhadap kedudukan, terhadap pangkat dan jabatan dan sebagainya, itu dijadikan sebagai tujuan akhir dalam kehidupannya. Ini orang yang termasuk hubbud dunya, berlebih-lebihan, sangat mencintai dunia dengan luar biasa. Jadi dunia ini dijadikan sebagai tujuan, bukan sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi tujuan hidupnya itu hanya untuk dunia. Nah, ini yang disebut dengan hubbud dunya. Sehingga orang yang hubbud dunya itu dia rela mengorbankan akidah, mengorbankan keyakinannya, menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan dunia. Jadi hubbud dunya akan memberikan implikasi menghalalkan segala cara, tidak berani mempertahankan keyakinan, dia takut tidak akan memperoleh kedudukan kalau ia mempertahankan akidah, ia takut tidak akan mendapatkan materi. Ini orang yang hubbud dunya, sangat mencintai dunia dengan luar biasa. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, hubbud dunya bukanlah orang yang berusaha dan bekerja mencari penghidupan. Jadi kalau kita bekerja, kita berusaha, kita mencari kehidupan dengan sungguh-sungguh, kita berikhtiar, bertawakal kepada Allah, itu bukan termasuk hubbud dunya. Karena apa? Karena banyak ayat yang menyuruh kaum muslimin untuk berusaha mencari rezeki Allah.
Kita diperintahkan untuk berusaha mencari rizki Allah. Tetapi bagi orang yang beriman, dunia ini tidak dijadikan sebagai tujuan hidupnya. Itu sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuannya dunia itu dipakai untuk beribadah, untuk kebahagiaan yang abadi nanti di yaumal qiyamah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, aku khawatir terjadi pada umatku suatu keadaan di mana umat Islam ini bagaikan makanan. Jadi nanti akan datang suatu zaman yang mana umat Islam ini bagaikan makanan yang diperebutkan oleh anjing-anjing dan serigala yang lapar. Yang diperebutkan, dijadikan bahan permainan oleh orang-orang yang kafir. Sehingga pada saat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah pada saat itu jumlah kami ini sedikit? Maka kata Rasulullah, bal antum kathirun gusa'u kal gusa'is sayl. Justru pada saat itu umat Islam jumlahnya banyak, tapi tidak berkualitas. Gusa'un kal gusa'is sayl, bagaikan buih di lautan yang tidak mempunyai tenaga dan kekuatan untuk mempertahankan dirinya. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, jadi tampaklah bahwa umat Islam tidak punya kekuatan sama sekali. Kenapa demikian? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan penyebabnya. Karena pada saat itu umat Islam telah terjangkiti penyakit al-wahnu, penyakit wahan. Mahwal wahnu, apa penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, kalau umat Islam sudah terjangkiti penyakit al-wahnu tadi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, maka umat Islam tidak akan ada kekuatan. Jadi dengan sebab kecintaannya kepada dunia, hubbud dunya, maka sehingga dia itu karihatul maut. Wa karihatul maut. Dia itu takut apabila menghadapi kematian. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat yang lain, ada beberapa indikator yang menunjukkan seseorang itu termasuk hubbud dunya. Ada ciri-ciri orang yang hubbud dunya, sangat mencintai kepada dunia. Yang pertama, sibuk mencari dunia sehingga melupakan akhirat. Kalau kita orang-orang yang beriman itu kan walaupun sibuk mencari dunia tapi tidak ataupun tidak melupakan akhirat. Karena dunia tidak dijadikan sebagai tujuan. Kalau orang yang hubbud dunya, maka dia sibuk mencari dunia dan melupakan akhirat. Nah, ini ciri orang yang hubbud dunya. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Takasur. Surat At-Takasur, surat yang ke-102, ayatnya ayat 1 sampai ayat 2. Di sana Allah menjelaskan
alhaakumut takatsur, telah membuat lupa pada kamu sekalian perlombaan memperbanyak harta dunia, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Nah, ini ciri orang yang hubbud dunya. Jadi sibuk mencari dunia sampai melupakan akhirat. Kemudian ciri hubbud dunya yang kedua, orang yang sangat mencintai dunia, yaitu dia itu orang yang tamak, orang yang rakus. Orang yang rakus siapapun dia, apakah dia itu seorang pejabat ataupun rakyat biasa, itulah orang yang hubbud dunya. Jadi orang yang demikian ini akan mudah sekali melepaskan akidah, akan mudah sekali melepaskan keyakinannya dengan menghalalkan segala macam cara untuk memperoleh apa yang ia inginkan. Orang yang rakus pada hakikatnya adalah orang yang fakir. Jadi walaupun hartanya banyak, hartanya melimpah, tapi kalau dia rakus, maka hakikatnya dia itu adalah orang yang fakir. Yang mana orang yang fakir di sini bukan seperti istilah fakir yang dikaitkan dengan asnaf zakat. Orang yang berusaha tetapi dari hasil usahanya itu tidak mencukupi sehingga dia berhak mendapatkan bagian dari harta zakat. Nah, orang yang rakus ini, kalau dalam hadis riwayat At-Tabrani, bahwa kerakusan adalah kefakiran yang nyata. Jadi kalau rakus itu sesungguhnya dia itu orang fakir. Fakir itu orang yang sangat membutuhkan. Tetapi fakirnya bukan fakir materi. Tetapi fakirnya itu lebih kepada fakir rohani. Jadi hartanya, materinya banyak. Tetapi dia haus, dia rakus. Ingin bertambah menjadi lebih banyak. Itu hakikatnya orang yang fakir. Tapi fakirnya bukan fakir materi, tapi fakirnya lebih dekat kepada fakir rohani. Jadi orang yang rakus itu hatinya akan senantiasa gelisah, perasaannya tidak pernah tenang. Jangan dikira bahwa mereka itu hidupnya tenang, malahan sebaliknya. Walaupun dari materi serba ada, batinnya sangat gelisah. Nah, ini yang digambarkan dalam ayat yang berikutnya. Mereka itu mudabdab, hatinya gelisah, tidak tenang, ragu-ragu, serba takut. Dan ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang orang yang rakus ini, dalam Quran surat Al-Fajr, surat yang ke-89, ayatnya ayat yang ke-19 dan 20, di sana diungkapkan wa ta'kuluna turatha aklalamma wa tuhibunal mala hubban jamma. Wa ta'kuluna, dan mereka kalian memakan at-turatha, harta warisan, aklal lama, dengan memakan yang tidak pernah merasa kenyang. Para mufasir di dalam tafsir dijelaskan bahwa turatha di sana bukan hanya warisan yang ditinggalkan mati oleh seseorang, tetapi turatha di sana
adalah warisan itu diartikan dengan harta bersama, harta masyarakat. Di orang yang rakus, harta negara, harta masyarakat pun mereka makan dengan memakan tanpa atau tidak merasa kenyang. Ini saking rakusnya, saking tamaknya, harta negara, harta masyarakat pun mereka makan dengan tidak merasa kenyang. Di dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin abdin yastar'ihillah ra'iyatun." Ya. Siapa saja seorang hamba yang dia itu diberi amanah oleh Allah untuk mengurus rakyatnya, yamutu, kemudian dia itu mati. Yauma yamutu, pada hari kematiannya, wa huwa gosun, dia itu gosun. Gosun itu menipu, merampas ra'iyatihi. Ya. Jadi harta yang dia diberikan amanah untuk mengurus harta itu. Apakah itu harta negara, apakah itu harta masyarakat, illa haramallahu alaihil jannah. Nah, dalam hadis ini tegas bahwa diharamkan oleh Allah alaihi, baginya, al-jannah, surga. Jadi orang yang memakan harta masyarakat, orang yang memakan harta negara, orang yang memakan harta rakyatnya, kemudian dia mati, maka diharamkan baginya masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang yang rakus itu biasa seperti itu. Walaupun hartanya banyak, tetapi dia tidak merasa kenyang. Wa turosa aklalama, wa ta'kuluna turosa aklalama, wa tuhibunal mala hubban zamma. Dan kamu mencintai harta hubban jamma, dengan kecintaan yang luar biasa. Nah, karena kecintaan yang luar biasa pada harta, maka orang itu lupa kepada sholat, tidak mau berinfak, tidak mau berzakat, dan sebagainya. Jangankan harta sendiri untuk dikeluarkan, harta masyarakat, harta orang lain pun mereka makan dengan memakan tanpa merasa kenyang. Nah, itu ciri yang kedua, orang yang hubbud dunya, sangat mencintai kepada dunia, yaitu orang yang tamak, orang yang rakus, itulah orang yang hubbud dunya. Yang ketiga, orang yang hubbud dunya adalah orang yang kalau mencari rizki, dia itu lupa kepada Allah, lupa zikrullah. Dia tidak pernah ingat kepada Allah. Dia tidak ingat bahwa harta yang diperolehnya itu pada hakikatnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dia tidak ingat pada aturan-aturan Allah dalam mencari harta. Dia tidak peduli mana harta yang haram. Dia tidak peduli mana harta yang halal, mana harta yang subhat. Nah, itu ciri yang ketiga, orang yang hubbud dunya, orang yang kalau mencari rezeki dia lupa zikrullah. Nah, surat Al-Munafikun, surat yang ke-63, ayatnya ayat yang ke-9 menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala aulazukum an dzikrillah. Wahai sekalian orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu
keluargamu, melalaikanmu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi orang yang begini, walaupun dari segi lahiriah, dari segi materi, dia banyak hartanya, ya, kelihatan untung oleh orang lain, pada hakikatnya dia adalah orang yang rugi. Itu orang yang hubbud dunya, orang yang mencari rizki, dia lupa terhadap aturan-aturan Allah. Apalagi jika ia menzolimi, ya, merebut, merampas hak orang lain. Nah, ini sudah jelas-jelas, ya, balasannya yang dalam hadis Nabi dikemukakan bahwa ada dua dosa yang balasannya itu akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutnya ismam mubina, dosa yang nyata. Jadi jangankan nanti di akhirat, di dunia pun maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, uququl walidain. Orang yang durhaka terhadap ibu bapaknya. Yang kedua, orang yang menzolimi. Nah, ini orang yang zolim, itu balasannya akan ditimpakan oleh Allah. Jangankan nanti di akhirat, di dunia pun akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia di akhir kehidupannya akan syu'ul khotimah, ya, mati ada dalam kejelekan. Yang keempat, yang dikatakan hubbud dunya ialah apabila seorang mencari harta tidak menggunakan akhlak yang baik. Jadi kalau mencari harta itu dia suka melanggar etika, melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-188, Allah menegaskan, dan janganlah kalian memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Dan jangan kalian mengadukan masalah harta itu kepada hakim, kepada penguasa, supaya kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Nah, ini ciri yang keempat. Orang yang hubbud dunya itu adalah orang yang apabila dia mencari harta tidak menggunakan akhlak yang baik, tidak mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang kelima, orang yang hubbud dunya itu adalah orang yang mudah berubah pendirian. Kalau ia melihat peluang untuk mendapatkan materi, maka ia mudah untuk berubah akidah dan keyakinan. Kalau dalam ayat yang tadi digambarkan, nah, orang-orang munafik itu, kalau orang-orang yang beriman ada dalam kemenangan, maka dia bersama dengan orang-orang yang beriman. Tetapi kalau orang-orang yang kafir mendapatkan keunggulan, mereka mendekati orang-orang yang kafir. Mudabdabina baina zalika. Jadi mereka itu bingung kesana kemari. Apabila ada keuntungan, di sanalah mereka berada. Jadi orang-orang yang hubbud dunya itu seperti itu. Orang yang mudah berubah pendirian, kalau ia melihat peluang untuk mendapatkan materi, akan mendapatkan keuntungan, maka ia dengan mudah berubah pendirian, berubah akidah dan keyakinan. Ya, surat An-Nisa ayat yang ke-141 yang kita bahas ini menegaskan hal ini. Ini merupakan hubbud dunya yang sudah mencapai
tingkat tinggi sampai rela mengorbankan akidah dan keyakinannya. Itu ciri yang kelima, orang yang hubbud dunya. Jadi orang seperti ini biasanya dia menunggu. Dia menunggu kemana akan berpihak. Dan keberpihakannya itu tergantung kondisi apakah menguntungkan atau tidak. Nah, jadi secara duniawi yang menguntungkan maka dia yang ikuti. Kalau merugikan dia menjauh, walaupun itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi kalau pihak yang benar yang kelihatan akan menguntungkan, maka ia berpihak pada orang yang benar. Tetapi kalau ia melihat pihak yang salah yang akan berhasil, yang akan mendapatkan keunggulan, maka cepat-cepat dia mendukung pihak yang salah tersebut. Jadi keberpihakannya itu semata-mata karena faktor materi. Semata-mata karena faktor keduniaan. Nah, inilah 5 indikator orang yang dikatakan hubbud dunya. Kalau kita berusaha, kita bekerja sungguh-sungguh mencari rizki, maka hal ini tidak termasuk hubbud dunya. Karena mencari rizki yang halal justru diperintahkan oleh agama. Bahkan umat Islam diperintahkan untuk menguasai dunia, untuk mengendalikan materi, tetapi harus dengan cara yang benar dan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab-sebab kemunafikan. Jadi kalau orang yang sudah hubbud dunya, ya, maka itu penyebab kemunafikan. Dan yang kedua, penyebab kemunafikan adalah kaslan fil ibadah. Malas beribadah. Tidak ada niat untuk beribadah atau melakukan kebaikan. Kalaupun dia melakukan kebaikan, maka hal itu ia lakukan karena ada tujuan-tujuan yang lain. Dia tidak pernah sholat, tetapi pada suatu saat misalnya, ya, di kampung tersebut akan diliput oleh media elektronik, maka dia sholat ya, ketika ya, di hadapan orang-orang banyak. Padahal tidak ada niatan untuk melakukan sholat. Nah, ini cirinya sholatnya orang-orang munafik. Makanya kalau kita perhatikan di dalam ayat yang selanjutnya, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik mereka menipu Allah wa huwa khadi'uhum. Ya, padahal Allah membalas tipuan mereka. Allah akan menyiksa mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, ini ciri orang munafik itu apabila dia sholat, dia itu kusala, malas. Yura'unan nas, mereka riya terhadap manusia, wala yadhkurunallah illa qalila, dan mereka tidak ingat kepada Allah illa qalila, kecuali sedikit saja. Di dalam hadis-hadis dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang munafik itu adalah mereka malas untuk beribadah, malas untuk melakukan sholat. Sampai-sampai Rasulullah, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, ya, itulah sholatnya orang-orang munafik, itulah sholatnya orang-orang munafik, itulah sholatnya orang-orang munafik. Bagaimana sholatnya orang-orang munafik? Mereka itu menunggu, melalai-lalaikan waktu sholat. Ketika matahari sudah ada di antara 2 tanduk setan, maka mereka bangkit, mereka sholat dengan tergesa-gesa. Digambarkan dalam hadis itu bagaikan hewan yang mematuk-matuk makanan. Jadi sholatnya itu tidak tumanina, sholatnya itu tergesa-gesa. Nah, itulah sholatnya orang-orang munafik. Dan mereka tidak ingat kecuali
sedikit sekali mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya ya, sebab-sebab seseorang menjadi munafik. Yang pertama karena dia itu hubbud dunya, ya, dengan ciri-cirinya orang yang hubbud dunya tadi sudah dijelaskan. Dan yang kedua yang menyebabkan kemunafikan itu adalah kaslan fil ibadah. Jadi malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan istiqomahnya kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbiz'ani muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bidanbi wa abu bidanbi faghfirli maghfiratan. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiral lati fiha ma'adi waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'al mauta rahatan li min kulli syarrin. Allahumma qina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwa. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taytani. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.